Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atika Qurratul Aini, NIM 412161, akan menyerahkan tugas berupa video dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Ustadz Muhammad Taufik MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang qasas Al-Quran, yang mana ini memang merupakan materi dari makalah saya sendiri. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi. Nah, kalau berkesangkutan dengan definisi, berarti kita harus menjadi dari segi bahasanya, terminologi, dan lain sebagainya. Qasas secara bahasa itu diambilkan dari kata qasas atau kisas yang berarti cerita. Sedangkan secara terminologi, qasas Al-Quran itu merupakan sejarah yang ada di dalam Al-Quran atau kisah yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu dan para nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sedangkan menurut Imam Mana Al-Khalil Al-Katan, beliau mengatakan qasas Al-Quran itu merupakan pemberitaan dari Al-Quran tentang umat-umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Jadi kalau kita singkat secara singkatnya, maka qasas Al-Quran itu merupakan kisah yang telah Al-Quran terangkan untuk menjelaskan kisah umat terdahulu, para nabi terdahulu, serta peristiwa-peristiwa lainnya. Yang kedua, tentang unsur. Kalau kisah-kisah yang lain memiliki unsur, sama dengan halnya juga qasas Al-Quran juga memiliki unsur. Unsurnya tidak jauh juga. Pasti ada tokoh, peristiwa, serta dialog. Yang namanya kisah pasti tidak akan tinggal dengan namanya dialog. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini, kisah yang terlibat atau tokoh yang terlibat itu adalah seperti manusia, jin, malaikat, hewan, burung. Hewan ini banyak, hewan melata maupun tidak melata. Nah, sebagai kita ambil contoh, tokoh yang ada dalam contoh ini adalah manusia dan hewan, yang sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18-19, yang mana di dalam kandungan surah ini menceritakan tentang semut dan Raja Sulaiman. Kalau bercerita tentang semut dan Raja Sulaiman, pasti kita tidak akan heran lagi, yang dimana peristiwa tersebut terjadi ketika semut atau rombongan semut ingin memasuki lubang, tapi dari kejauhan para semut atau Raja Semut melihat bala tentaranya Raja Sulaiman. Jadi dia berkata kepada rombongannya, cepatlah masuk ke dalam lubang karena Raja Sulaiman ingin segera melintas. Tetapi Raja Sulaiman mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Semut. Jadi Raja Sulaiman pun menyuruh para tentaranya untuk berhenti. Dan dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwa di dalam Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa Nabi yang terdahulu, yang mana juga terdapat tokoh utamanya semut dan Raja Sulaiman. Jadi yang selanjutnya, saya akan masuk yang selanjutnya itu tentang macam-macam qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran jika kita tinjau dari segi waktunya itu ada 3. Yang pertama Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Madiyah, yang mana di sini menceritakan tentang kisah-kisah gaib yang telah terjadi pada masa dahulu begitu. Contohnya ini adalah kisah seperti kisah Nabi Nuh atau Nabi Musa atau kisah Maryam. Nah, kisah Maryam seperti yang tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 44, yang mana artinya, yang demikian itulah kisah gaib yang kami wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak hadir di sisi mereka. Ketika mereka melemparkan anak panah mereka, siapa yang akan memelihara Maryam? Padahal kamu tidak juga hadir di sisi mereka ketika mereka melakukan persengketaan. Macam yang kedua adalah Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Hadirah, yang mana di sini menjelaskan kisah-kisah gaib pada masa kini. Sepertinya contoh ya, seperti hari kiamat, yang bagaimana telah tertera di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-6. Artinya hari kiamat. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Pada hari itu
manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka mereka dalam kehidupan yang memuaskan. Yang ketiga itu tentang al-qasas, al-ghuyub, al-mustaqbilah, yang mana artinya di situ menjelaskan kisah-kisah gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya seperti bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah dianiaya ketika beliau akan menyampaikan dakwahnya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah ayat 67, yang mana artinya, wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, maka kamu tidak melaksanakan risalahnya. Allah menjagamu dari penganiayaan mereka. Yang selanjutnya, qasas Al-Quran atau macam asas Al-Quran jika ditinjau dari segi jenisnya. Yang pertama kisah perumpamaan, yang kedua kisah sejarah, dan yang ketiga asatir. Nah, itulah tentang macam-macam kasus Al-Quran. Jika kita simpulkan lagi, maka kasus Al-Quran itu jika ditinjau dari segi waktu itu ada 3. Yang pertama Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Madiyah, yang kedua Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Hadirah, yang ketiga Al-Qasas Al-Ghuyub Al-Mustaqbilah. Kalau kita tinjau dari segi jenisnya, maka ada 3 juga: sejarah, perumpamaan, dan asatir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif orientalis. Jika kita memandang orientalis, nah mereka di sini ini mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu tidak termasuk wahyu, tetapi kisah Al-Quran ini adalah kutipan atau serapan dari Nabi Muhammad SAW yang beliau serap dari cerita-cerita pemuka-pemuka Yahudi. Mereka mengambil dalil ini atau mereka kuatkan ini dari mana? Yang pertama, mereka mengatakan Nasrani Yahudi itu telah lama berada di Mekah. Di sana ada yang menjadi tukang jual besi, ada yang berdagang, dan lain sebagainya. Maka Nabi mendapatkan kisah-kisah Nabi terdahulu itu ya dari kaum-kaum Yahudi Nasrani tersebut gitu. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berguru kepada Bukhaira, tokoh pendeta dari Nasrani Yahudi begitu. Maka disitulah mereka simpulkan bahwa kisah dalam Al-Quran itu bukan wahyu, tetapi kisah dalam Al-Quran itu merupakan serapan Nabi Muhammad dari kalangan yang ada di sekitarnya. Tetapi perkataan mereka dibantah. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW walaupun berada di Mekah, dia bukan belajar atau mendengarkan cerita, tetapi melihat bagaimana cara pembuatan patung. Kalau ia pun cerita, maka tentu di dalam Al-Quran itu akan berala-ala bahasanya itu bukan bahasa Quran, tapi berala-ala bahasa Nasrani atau Yahudi begitu. Dan yang kedua, mereka tolak yang kedua ini dengan kata bahwa Nabi itu tidak pernah berguru dengan Bukhaira. Nabi pergi ke sana saja sekali atau 2 kali dan lain sebagainya. Jika pun berguru kepada Bukhaira, itu sangat mustahil. Kenapa? Karena kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sangat banyak dan tidak masuk akal kalau Nabi itu memang dapat dari Bukhaira itu sendiri. Dan lebih jelasnya lagi, kalaupun memang berguru kepada Bukhaira, maka Al-Quran itu akan berala-ala Yahudi, bukan berala bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Begitu. Maka, jadi kesimpulannya adalah bahwa kisah dalam Al-Quran adalah kisah dari umat-umat. Kisah dalam kasus Al-Quran itu merupakan kisah yang tertera di dalam Al-Quran, menceritakan tentang umat terdahulu, Nabi terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris memang merupakan wahyu. Al-Quran bukan semata-mata dari dongeng-dongeng orang atau cerita-cerita yang Nabi serap dari orang Nasrani dan Yahudi.
Baiklah Ustadz, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah dan silap dalam penyampaian dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.